Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Kita akan membahas mengenai gangguan pernafasan dan properti tari. Selanjutnya, ada beberapa gangguan pernafasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan karena alergi. Alergi apa saja? Bisa karena alergi udara dingin, bisa karena rambut, bisa karena bulu, kotoran, debu, bahkan karena tekanan psikologis atau stres. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang mengalami asma. Nah, saat asma, ini bronkus ini mengalami sakit. Kalau ini adalah bronkus normal, yang ini adalah bronkus saat sakit. Ada penyumbatan di sini. Nah, selanjutnya, ini adalah gejala awal asma. Apa saja gejalanya? Yang pertama adalah batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Kemudian sesak nafas. Yang ketiga, saat pasien sedang menghembuskan nafas, itu biasanya nafasnya berbunyi. Seperti sulit gitu, ngik, seperti itu. Kemudian yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, dahak yang sangat sulit untuk keluar. Kemudian, gejala beratnya seperti apa? Nah, ini adalah gejala berat asma. Yang pertama adalah serangan batuk yang sangat hebat. Yang kedua, sesak nafas yang sangat berat. Yang ketiga, nafasnya tersengal-sengal. Yang keempat, ada cyanosis atau kulit kebiruan. Itu dimulai dari sekitar mulutnya. Kemudian, sulit tidur. Orang yang sedang kambuh asmanya, ini biasanya mereka lebih nyaman tidur itu dalam keadaan duduk. Kemudian yang terakhir adalah kesadarannya menurun. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya adalah dilakukan dengan memberikan inhaler. Inhaler ini berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap oleh mulut. Seperti apa inhaler? Inhaler itu seperti ini. Nah, ini dia. Kalian lihat tanda panahnya Bu Arini. Inhaler ini seperti ini. Jadi ini dihisap melalui mulut. Ini nanti obatnya langsung masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi obatnya ada di dalam inhaler ini. Selanjutnya, gangguan pernafasan yang kedua yang akan kita pelajari adalah flu. Ini seringkali banyak kita lihat di sekitar kita. Flu adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat, kemudian badannya terasa letih, nafsu makannya berkurang. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya kalian minum obat sesuai resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan yang bergizi. Selanjutnya, gangguan bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan pada saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, bronkus itu ada di mana? Bronkus itu ada di saluran menuju ke paru-paru. Nah, gejala bronkitis ini adalah batuk berdahak, demam, sesak napas. Pengobatannya, minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Kalian perhatikan? Nah, ini adalah bronkitis. Sedangkan ini adalah bronkus saat normal. Jadi saat normal ini baik, tidak ada peradangan. Tapi saat orang menderita bronkitis, di sini ada peradangan di saluran bronkusnya. Kalian bisa membedakan ya. Selanjutnya, gangguan pernafasan tonsilitis. Tonsilitis ini adalah peradangan pada amandel atau pada tonsil. Ini disebabkan karena virus, bisa juga karena bakteri. Nah, gejala tonsilitis ini adalah membesarnya tonsil yang menyebabkan rasa sakit. Biasanya ini muncul selaput putih di sekitarnya. Nah, pengobatannya dilakukan dengan minum resep dokter dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Kalian bisa lihat gambarnya. Di sini ada dua gambar mulut. Di sini adalah tonsil normal dan di sini adalah tonsilitis. Kalian perhatikan tonsil ada di sebelah sini. Nah, ini adalah yang normal. Kemudian saat penderita menderita tonsilitis, di sininya ini bengkak dan ada titik-titik putih
di sekitarnya. Nah, ini. Ini adalah penyakit tonsilitis. Kemudian selanjutnya, gangguan pernafasan pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkeolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia virus ataupun jamur. Nah, pneumonia ini peradangannya ada di bronkeolus dan alveolus. Di mana itu bronkeolus dan alveolus? Ada di dalam paru-paru. Nah, gejala pneumonia adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dilakukan dengan minum sesuai dengan resep dokter. Kalian lihat di sini. Jadi, pneumonia ini ada di peradangan di alveolus dan bronkeolus di sini. Nah, kalau normalnya seperti ini, pneumonia ini ada peradangan. Nah, ini di alveolusnya. Bahkan ada cairan atau nanahnya. Nah, selanjutnya kalian amati gambar berikut. Ini adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Ini adalah gambar-gambar tarian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah, hampir semua tari di Indonesia ini memakai properti. Lah, properti tari itu apa? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk pertunjukan tari. Contohnya, beberapa tari memakai pedang, kemudian memakai selendang. Ada tari juga yang memakai topeng. Ada tari yang memakai panah dan busur. Ada tombak, keris, payung. Kemudian boneka, ada tongkat, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi. Selanjutnya, apa fungsi properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian sehingga mudah dipahami oleh penontonnya. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan saat menari. Yang keempat, menambah keindahan dalam tarian. Kalian perhatikan di sini. Di sini ada tari topeng. Tari topeng adalah tari yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Kalian perhatikan properti tari apa yang digunakan? Iya, untuk tari topeng ini yang digunakan adalah topeng. Kalian perhatikan di sini. Nah, ini tarinya memakai topeng. Kemudian selendang. Selanjutnya, di sini ada tari kipas pakarena, yaitu tarian yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apa yang digunakan propertinya? Yaitu kipas. Selanjutnya, yang terakhir, tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Properti apa yang digunakan? Yang paling terlihat adalah properti piring. Nah, selanjutnya, untuk tugas hari ini. Yang pertama, kalian tuliskan 3 contoh gangguan pernafasan beserta penyebabnya. Apa? Penyebabnya apa? Kemudian yang kedua apa? Penyebabnya apa? Yang ketiga, gangguan pernafasan apa? Penyebabnya apa? Kemudian yang nomor 2, kalian tuliskan asal daerah tari tradisional berikut dan properti tari apa yang digunakan. Nah, ini ada 3. Kalian cari tari bondan. Ini berasal dari mana? Kemudian properti tari yang digunakan apa? Kemudian yang kedua, tari remo. Berasal dari daerah mana, kemudian properti tari yang digunakan apa. Yang ketiga, tari lilin. Berasal dari daerah mana, kemudian properti tari apa yang digunakan. Nah, kalian bisa mencari referensi, bisa lewat internet, atau mencari di buku jika memang ada. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.